Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa kepada kita semua, sehingga kita semua masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan pada tahun sekarang ini, yaitu di tahun 1442 Hijriah. Alhamdulillah kita semua masih bisa melaksanakan ibadah puasa ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Tak lupa sholawat beserta salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in wa tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ilmu yang telah saya pelajari, yaitu mengenai amalan di bulan suci Ramadan. Nah, amalan yang sudah pasti dilakukan di bulan suci Ramadan dari tahun ke tahun ialah tadarus dan melaksanakan sholat tarawih ya. Itu mah sudah pasti ya, sudah menjadi kewajiban. Bahkan ada yang menargetkan nih satu hari harus tamat 1 juz, 2 juz ya, itu merupakan kebaikan ya, sebuah merupakan ibadah yang patut dicontoh gitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ada beberapa amalan lain di bulan yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Di antaranya yang pertama ialah i'tikaf di masjid. I'tikaf ialah berdiam diri di masjid dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan ibadah, misalkan dengan cara zikir, dengan cara berdoa ya. Nah, dan biasanya orang-orang melaksanakan i'tikaf di masjid itu di sepertiga malam atau di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Kenapa harus di bulan suci Ramadan? Kenapa di 10 malam terakhir Ramadan? Karena di antara 10 malam tersebut ada satu malam kemuliaan, yaitu malam 1000 bulan. Nah, semua orang berlomba-lomba mendekatkan diri untuk memenangkan malam Lailatul Qadar ya, Masya Allah. Nah, kemudian amalan yang kedua ialah berdoa dan berzikir kepada Allah. Nah, tadi ya, ketika kita i'tikaf itu kita melakukan zikir dan juga berdoa kepada Allah. Nah, lantas apakah zikir itu hanya dilakukan di masjid saja atau hanya setelah sholat saja? Tidak ya. Zikir itu bisa dilakukan di mana saja dan kapanpun waktunya, bisa kapan saja. Nah, kecuali di tempat yang najis, di tempat yang kotor ya. Jangan sekali kita melakukan zikir bermunajat kepada Allah di tempat yang hina, di tempat yang kotor ya. Jangan. Nah, kemudian yang selanjutnya ialah bersedekah dan berinfak. Nah,
Dengan kita bersedekah di bulan suci Ramadan, itu berarti kita telah meringankan beban saudara kita ya. Sekecil apapun, dalam bentuk apapun yang kita keluarkan, itu akan Allah lipat gandakan pahalanya ya. Masya Allah. Bantuan sekecil apapun, mau itu menolong hal kecil, misalkan meminjamkan sesuatu atau meminjamkan uang ya, itu akan Allah lipat gandakan ya, kebaikan kita itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ialah membayar zakat fitrah. Nah, kenapa sih kita harus membayar zakat fitrah gitu ya? Untuk apa? Nah, zakat fitrah ini itu wajib dikeluarkan oleh seluruh umat muslim. Nah, dan untuk apa gitu ya? Untuk apa kita membayar zakat fitrah? Yakni untuk membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan kotor, dari ucapan-ucapan kotor yang telah kita lakukan. Nah, lalu kapan gitu ya? Kapan kita mengeluarkan zakat fitrah itu? Nah, zakat fitrah bisa dikeluarkan dari awal bulan Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Nah, namun ada waktu yang paling utama ya, yaitu setelah subuh sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri ya. Nah, itu waktu yang paling utama. Nah, kemudian berapa ya, teman-teman pasti sudah tahu ya, berapa yang harus dikeluarkan gitu ya untuk membayar zakat fitrah tersebut, yakni membayar sebesar atau sebanyak 2,5 kg bahan makanan pokok ya, di daerah tempatnya masing-masing. Nah, kalau kita di Indonesia itu beras ya, jadi bisa dengan menggunakan beras dan bisa juga dengan menggunakan uang, namun lebih utama menggunakan bahan makanan pokok ya. Nah, kemudian yang terakhir ialah mengikuti majelis taklim ya teman-teman. Kita harus memanfaatkan waktu di bulan suci Ramadan, salah satunya dengan mengikuti majelis taklim. Dengan kita mengikuti kegiatan keagamaan ataupun membahas kitab ya, apapun itu yang berhubungan dengan keagamaan, yaitu lebih baik kita ikuti ya, karena di majelis taklim itu tempatnya orang-orang soleh. Dengan kita mengikuti majelis taklim, nah, waktu sia-sia kita akan terbuang ya, Masya Allah. Nah, dengan mengikuti majelis taklim ini ya, kita semua mendapatkan pahala dari Allah yang berlipat-lipat ya, Masya Allah ya. Dan juga mempererat tali silaturahmi kita bersama umat muslim yang lainnya. Nah, dan di kondisi pandemi sekarang ya, ada banyak jalan, tidak hanya harus menuju ke masjid ataupun menuju ke pesantren ya, tidak mesti seperti itu, karena masa sekarang ini ada yang bisa dilakukan melalui virtual ya. Kita bisa kita bisa mengikutinya ya, memanfaatkan fasilitas yang ada ya. Ketika pemerintah telah mempermudah ya, kenapa kita harus rebahan terus ya di rumah? Jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai waktu kita di bulan suci Ramadan ini terbuang sia-sia ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, ketika di bulan suci Ramadan ini ya, amal apapun yang kita lakukan, sekecil apapun itu, mau tadi itu bersedekah ya, ataupun i'tikaf, kemudian hal-hal lain ya, yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu harus dilakukan dengan apa? Dengan ikhlas ya. Apalagi ketika kita disuruh oleh orang tua ya, hendaknya kita harus menurutinya ya. Jangan sampai kita bermalas-malasan, apalagi kita menjawabnya dengan perkataan ya, nanti dulu gitu ya, lagi ini dulu ya gitu misalkan. Jangan seperti itu ya, tapi ya laksanakanlah perintah
kedua orang tua ya. Nah, dan telah disinggung ya dari beberapa amalan tadi itu, semua amalan itu akan Allah lipat gandakan pahalanya ya. Masya Allah, siapa yang nggak mau coba? Yang biasanya amalnya kan ketika kita di sebelum bulan puasa nih, kita sering ya tadarus, kemudian sekolah ataupun menuntut ilmu ya. Itu juga mendapat pahala ya. Namun ketika datangnya bulan suci Ramadan ini, pahala yang dulu kita dapatkan berlipat-lipat ganda kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini. Mungkin teman-teman itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Lebihnya datang dari Allah dan kurangnya dari saya pribadi. Sekian, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.